Yesus, Engkau Allah kami, Raja kami. Engkau Allah yang menjadikan langit, bumi, laut, serta segala isinya. Segala makhluk yang hidup adalah ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sampai saat ini di tahun 2021 Engkau masih melindungi kami semua. Engkau memelihara kami dengan berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan siapkan untuk kami di tahun 2021. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau menyerahkan persekutuan gereja ini dalam tangan Tuhan, LBC Tuhan. Kiranya Tuhan di tahun 2021 Tuhan memakai kami semua untuk membawa jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami, Raja kami. Terima kasih Bapa. Kami juga akan mendengar sebagian kecil firman Tuhan. Kami percaya firman adalah Allah. Sebab itu kami mohon ampun atas semua dosa-dosa salah kami, terutama dosa hati, pikiran, bibir, mulut kami. Tuhan ampuni. Dan biar kami undang Tuhan masuk di dalam hati kami, tinggal di dalam hidup kami masing-masing. Roh Kudus menjaga, melindungi kami, memelihara kami, memberkati kami semua melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami serahkan doa yang percaya, katakan amin. Saudara-saudara, kita sama-sama membaca firman Tuhan. Dari Mazmur 91. Saya rasa kita baca bergantian karena Mazmur ini agak panjang, 16 aja ya. Sudah dapat semua? Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Sudah dapat? Saya baca yang pertama, saudara yang kedua, bergantian terus. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, sama-sama akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan lihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. dengan Panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Kalau dilihat pembacaan tadi bahwa kita semua sudah mengerti, pasti mengerti dan percaya sungguh bahwa Tuhan selalu berada di dalam kami. Asal satu, kita harus mencari Tuhan setiap saat. Ya,
melalui doa dan baca firman Tuhan. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Musa. Bukan mana Pak Musa itu. Ya, firman ini ditulis oleh Nabi Musa. Nah, saat Nabi Musa membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Ya, dalam perjalanan Musa ke tanah Kanaan membawa bukan kayak gereja LBC hanya 40 orang. Itu mungkin 40.000 orang. Yang membawa Musa yang membawa bangsa Israel hanya Musa sendiri dengan Allah. Ya, kita kenal siapa Musa. Kita tahu dulu Musa siapa ya. Sesudah itu kita tahu bahwa bagaimana Tuhan memakai dia. Musa sejak dia lahir, pada saat dia lahir, raja memerintahkan supaya semua anak-anak yang baru lahir bidan itu harus bunuh. Tapi saat itu bidan itu melihat Musa kok cantik, memang ganteng ya, makanya kita ganteng. Jadi dia tidak sampai hati bunuh. Jadi Musa itu dibuang ke sungai. Nah, sungai itu biasa yang datang mandi itu permaisuri, Firaun ya. Jadi saat dia mandi dengan dayang-dayangnya, dayang-dayang itu melihat ada sesuatu yang mengalir ya di dalam dos begitu ya, dan suruh mengambil dan dia melihat, wah anak ini ganteng, langsung dipelihara, bawa ke istana dipelihara. Nah, disitulah Musa itu mulai dibesarkan, tapi dia tidak sombong, saudara. Dia tetap tahu bahwa dia adalah orang Yahudi ya, Israel ya. Dan pada saat itu Tuhan mulai memakai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa keluar dari tanah Mesir? Sedang di Mesir tuh mereka senang-senang, banyak uang, kerja, makan enak. Mereka tuh ada yang bersungut-sungut. Nah, karena mereka bersungut-sungut, Allah memilih Musa ini untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara, tidak gampang membawa bangsa Israel yang katanya kepala batu. Kita kan gak berhadir ya. Kepala batu suka melawan ya. Dan kalau 10, 100, 1000 pun gak apa-apa. Ini puluhan ribu yang dia harus memerintah. Dia tidak mampu untuk melakukan hal itu. Tapi di sini dikatakan bahwa Musa itu sungguh hatinya melekat kepadaku, ayat 14. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Itulah janji Tuhan kepada Musa, kepada bangsa Israel, bahwa mereka harus hatinya tuh untuk Tuhan. Sedangkan seseorang untuk hatinya untuk Tuhan, ya kalau kita sekarang hidup di dunia ini terlalu senang ya, banyak macam-macam hal, macam-macam duniawi yang menyenangkan. Jadi kita kadang-kadang ya rajin gereja, tapi kadang-kadang kita juga lupa berdoa, apa pula baca firman. Tapi Tuhan itu Allah yang maha mengetahui. Ya, seperti Musa ini, dia tidak mampu membawa mereka ke Kanaan ya. Dalam perjalanan ke Kanaan itu susah. Bayangkan saudara, 40 tahun dalam perjalanan. Padahal hanya 11 hari orang sampai ke Kanaan dari Mesir. Tapi ini Tuhan memberi bangsa Israel itu 40 tahun. Tapi nyatanya kakinya mereka, sepatunya tidak rusak, bajunya juga tidak rusak. Mereka bersungut-sungut minta makan, tidak ada makanan. Musa berdoa, minta kepada Tuhan dikasih makanan, yaitu mana. Saudara tahu kan mana? Pasti saudara sudah membaca firman ini ya. Makan mana dan bersungut-sungut lagi mereka minta daging. Diturunkannya burung puyuh ya.
Itulah bangsa Israel. Ya, kita ini termasuk bangsa Israel yang baru. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah. Nah, di sini kita lihat bahwa kita harus mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan itu melindungi kita, menjaga, memelihara dan memberkati? Bagaimana caranya supaya kita punya hati melekat kepada Tuhan? Sebab saudara, di sini sudah disediakan Allah berkat-berkat yang melimpah, penjagaan yang luar biasa. Ayat 11 dikatakan, ayat 10 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Bayangkan, sampai di kemah pun Tuhan jaga. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Luar biasa saudara. Saudara tidak usah takut berjalan, asal saudara punya hati itu melekat kepada Tuhan. Asal saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan hadir selalu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita banyak uang, kita senang, rumah mewah, kita lupa. Ya, lupa bahwa yang punya semua itu Tuhan. Yang punya apa yang ada kita punya sekarang ini Allah punya. Jadi kalau kita lupa sama dia, dia ambil. Atau diambil kita tidak bisa menikmati semuanya. Sia-sia hidup ini saudara. Ada lagu yang kita lakukan. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi saudara, sekarang kalau kita hidup, kita harus punya kesempatan yang banyak. Carilah Tuhan. Amin. Yes. Cintai dia seperti suami istri. Saya baca di situ di firman Tuhan bahwa cintailah dia. Allah itu seperti suami dan istri atau orang lagi pacaran. Nah, itu hati yang diperlukan oleh Allah. Kalau hati kita kotor atau hati yang kadang-kadang hatimu jahat, ya, gitu, kita masih ada jalan. Minta ampun sama Tuhan, ya. Kita harus sadar, minta ampun Tuhan. Tadi saya sudah menyakitkan hati pendeta saya, Pak Gultom. Tuhan kan enggak deh, Tuhan kan yang tahu. Pak Gultom kan enggak tahu, ya. Saudara, itulah keuntungan kita. Kalau kita mempunyai dosa terhadap suami, biar suami juga kita minta ampun sama Tuhan. Dia kan enggak tahu, ya. Itulah keuntungan kita. Jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan. Sebab itu dalam kehidupan ini kita selalu mencari Allah. Dengan apa kita mencari Allah? Kita datang ke gereja, itu bagus. Jangan sampai pulang gereja ada cerita, ini cerita. Pak ini baru pulang gereja. Iya benar. Tuh firman bilang apa? Ambil di mana firmannya? Oh, saya lupa. Padahal dia datang di gereja, dia tidak dengar pendeta berkhotbah, ya. Ini yang bahayanya. Jadi bukan saudara datang saja hari Minggu sudah cukup. Tidak. Selama saudara hidup, selama hidup saudara, cari Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada segala-galanya. Amin. Mau sedang, mau kekayaan, mau pekerjaan yang baik, semua ada. Jadi kalau kita ikut Tuhan, tidak usah takut saudara, bahwa kita akan menjadi orang susah. Tidak akan susah. Tuhan siapkan. Asal kita benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Dia. Tuhan bilang, kasihlah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, ya. Baru saudara kasihlah sama manusia. Jadi saudara harus ingat, kekuatan, hati, semua Tuhan tuntut, ya. Juga Tuhan kalau kasih kita berkat tidak tanggung-tanggung. Oh, kasih dia ini aja cukup. Tidak. Dia kasih sampai kita berlimpah-limpah saudara. Ya, berlimpah-limpah itu bukan karena hartanya banyak, tapi hatinya penuh sukacita. Ya tak? Biar orang kaya banyak uang, tapi kalau hatinya susah sepanjang hari, harta itu tidak ada arti. Tapi biar orang hidup pas-pasan, tapi kalau dia hidup dengan Tuhan, sangat berarti saudara. Karena apa? Dia mengucap syukur. Tuhan kasih gaji 1.000 atau 2.000, terima kasih Tuhan. Karena apa saudara? Banyak mengucap syukur, Tuhan banyak memberi. Ya, karena manusia ini tidak bisa memperpanjang umur. Saudara tahu kemarin tanggal 7 ulang tahun bapak kita gembala.
Ya, saya ini sebenarnya mau telepon biar kita bikin pesta. Ya, tapi pikir lagi kalau kita bikin pesta menjadi masalah lagi, nggak boleh makan di sini. Ya toh, paling banyak kita bawa pulang dos. Yang enaknya tuh kalau makan pesta nanti tanggal berapa Bapak Pendeta sudah siap untuk kita semua makan enak. Ya Bapak Pendeta, ya saya sudah bocorkan, tapi ya kebetulan ulang tahun jadi kita semua punya sukacita. Ya bahwa Tuhan pelihara gembala yang masih muda, ya Tuhan memakai dia terus menerus. Ya kita juga jangan amin terus kita sudah jangan jadi apa-apa, biar aja gembala tanggung jawab. Ya biar di jemaat tuh gembala aja yang dicari domba-domba. Ya tapi kita semua harus mencari Tuhan. Karena untuk kita pribadi juga, karena dengan adanya Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan akan memberi kita umur yang panjang dengan berkat-berkat yang melimpah dalam segala hal, masalah apapun, percobaan apapun, sakit penyakit apapun, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Dan ikut Tuhan tuh banyak sekali berkatnya. Jangan takut saudara. Sebab itu saudara, dalam hidup ini mari kita cari Tuhan. Ya, seperti Musa, walaupun dia masih muda, Tuhan pakai dia bawa berpuluh-ribu orang ya ke Kanaan, ke tanah perjanjian. Dia tidak ngomel, tidak apa, tapi dia jalan membawa mereka. Banyak tantangan, rintangan dalam perjalanan, tapi dia selalu berseru kepada Tuhan. Dia minta Tuhan hadir, minta perlindungan seperti ayat yang 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Nah, jadi saudara kalau berada di dalam Tuhan, saudara tidak usah takut. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, yaitu COVID sekarang ini. Ya kita semua anak Tuhan boleh kena, tapi kita pasti sembuh, yakin. Ya, bahwa Allah lebih berkuasa daripada COVID. Jangan kita takut COVID lebih dari takut Tuhan. Hati-hati. Jadi saudara jangan takut bahwa Tuhan memperhatikan saudara dalam seluruh perjalanan kita, perjalanan hidup ini. Apa tujuan kita dalam mencari Tuhan ke gereja? Kalau bangsa Israel ini dia cari Tuhan karena dia mau ke Kanaan, ya. Sekarang kita cari Tuhan mau kemana? Itu saudara, itu yang saya mau katakan, bahwa kita ini punya tujuan sekarang untuk ke surga. Kalau mereka Israel, bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir untuk ke tanah perjanjian. Kalau kita sekarang Israel yang baru zaman ini, kita punya tujuan ke surga. Puji Tuhan ya. Kalau sekarang ini kita semua bisa berkumpul, terus kita sama-sama pegang tangan masuk surga. Amin. Jangan kita semua sama-sama ini kita cuma lihat gembala yang di surga. Hati-hati. Atau sebaliknya. Atau kebaliknya, kita Jemaat semua semua. di surga, kita Gembala gembala. Jadi saudara, puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita semua sama-sama masuk surga. Ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang tidak ke gereja, tegur, ayo yuk kita ke gereja. Ya. Jangan semua ada tujuan cari Tuhan untuk kaya. Ya, jangan sama sekali. Itu penting. Kaya kalau tidak kaya di dunia ini juga kita susah melulu susah. Jadi dua-dua lah minta Tuhan ya. Kita hidup umur yang panjang, tujuan kita ke surga, dan di dunia juga sudah ada surga di dalam hidup kita. Ya, jangan kira masuk surga baru senang. Di dunia ini sudah ada surga. Kalau saudara sendiri menerima Tuhan Yesus di dalam hidup saudara, di dalam rumah tangga saudara, maka di situ ada surga. Karena ada Tuhan itu berarti ada berkat. Sebab itu minta Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Minta Tuhan memberkati saudara. Ya, supaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu sudah memberitakan firman Tuhan, kerinduan Tuhan untuk kami anak-anak-Mu. Biar Tuhan memberkati mereka semua yang mendengarnya. Berkati dengan berkat yang melimpah iman dan percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidup kami semua yang mendengarnya. Supaya melalui kami, gereja LBC ini boleh bawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bawa jiwa untuk mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan. Berkati sekali lagi kami semua Tuhan.
dengan kekayaan, kemurahan, dan belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami serahkan doa yang berdaya, katakan Amin. amin.